Selamat pagi, ketemu lagi kawan-kawan semua di channel Deko TV. Hari ini kita akan bahas tentang pekerjaan gangguan teknis jaringan Icon ya. Untuk pekerjaan gangguan kita membutuhkan alat sambung spacer. Terus kita butuh OTDR. Ini berfungsi untuk mengukur jarak putus kabel. Dan di sini sudah tersedia fitur laser. Laser untuk kita mengetahui di mana titik putus. Nah, ketika kita laser dari pelanggan, di situ kita tahu di mana putusnya akan muncul cahaya. Nah, di sini juga ada OPM, fiturnya, tangga, OPM untuk mengukur di mana redamannya bagus atau tidaknya. Nah, di sini ada clipper untuk motong core yang akan kita sambung kabel yang putus. Ini namanya cleaver. Nah, ini stripper ini untuk mengupas core kabel. Ini strapper untuk mengupas kabel juga. Nah, kita menggunakan sambungan menggunakan Portek. Untuk gangguan di lapangan yang sering saya jumpai itu adalah kerusakan pada adaptor sambungan di FAT. Nah, itu penyebab kerusakannya bisa jadi karena basah atau serangga. Nah, atau tersenggol karena pekerjaan teknisi pasang baru yang lain. Nah, yang kedua, putus kabel di tengah itu kadang-kadang terjadi karena tersenggol mobil truk, atau ada warga yang lagi gotong royong, itu bisa jadi putus tuh kabel kita semuanya. Nah, terus yang paling ringannya sih palingan pigtail di FAT itu sering putus juga. Terus kadang error modem terjadi juga yang rusak kayak gitu. Tapi yang paling sering saya jumpai sih sambungan pada adaptor. Nah, untuk awal gangguan, yang pertama kali kita lakukan adalah mengecek redaman dari rumah pelanggan dengan menggunakan OTDR. Nah, yang pertama kali kita lakukan, kita coba dulu optical multimeternya. Ketika kita menemukan redamannya tinggi, itu kemungkinan rusak yang terjadi itu adaptor atau kepala pigtail sambungan. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan laser untuk menemukan kabel pelanggan di FAT, fiber terminal aksesnya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari karena kabel itu kan banyak tuh di dalam satu FAT itu. Ketika kita meleser, itu akan muncul satu cahaya. Berarti itulah kabel pelanggan yang kita akan kerjakan gitu. Ini fungsi OTDR. Gini, kadang kita sama pelanggan kita hanya perlu koordinasi. Kita menjelaskan. Nah, pelanggan ini paling tidak suka dijanjikan. Bang, sebentar, saya lagi di rumah ini. Mungkin kira-kira 1 jam lagi saya ke sana. Nah, itu tuh yang paling fatal, bikin janji seperti itu. Jadi, kadang pelanggan tuh kesana di situ. Pelanggan dia nggak mau tahu. Yang penting saya berlangganan, ketika saya rusak, kalian perbaikilah internet saya. Saya tidak mau kehilangan waktu saya. Walaupun cuma 1 jam, saya tidak mau rugi. Itu yang namanya pelanggan. Dia tidak mau tahu kendala kita di lapangan seperti apa, kita lagi kerja seperti apa, dia nggak mau tahu. Yang penting dia mau tahunya internet dia selesai dan diperbaiki. Nah, kadang pelanggan ada juga yang marah-marah. Kita lagi kerja di sini, terus datang dari kantor minta bantu hard complaint. Nah, di situ yang kadang membuat kadang-kadang sebagian teknisi jadi waduh bingung nih mau ngerjain yang mana kan gitu. Tergantung kita menghadapi pelanggannya aja. Ya kalau pelanggannya minta cepat, tergantung kita ngasih tahu sama pelanggannya. Kadang ada pelanggan yang ngerti, kadang ada yang enggak. Kadang contohnya, Pak, maaf ya Pak, saya lagi ngerjakan ini, mungkin sekitar 1 jaman ini kalau nggak ada kendala, kita selesai Pak. Nah, estimasi perjalanan saya ke rumah Bapak paling lama 1 jam Pak. Nah, paling lama 2 jam lah saya ke sana lagi Pak, gitu. Kadang ada yang karena memberi jawaban cepat aja, Pak, bentar ya Pak, saya ke sana bentar lagi habis ini. Nah, itu tuh pelanggan yang bikin kesel, habis ini. Tahu-taunya udah 2 jam kemudian nggak datang-datang. Bahkan ada teknisi sampai dimaki pelanggan loh, lewat voice note. Nah,
Karena janji tadi sampai dimaki, wah saya bakar nih nanti. Ya itu kan keluh kesah mereka gitu. Wajar, kita hanya mendengarkan karena mereka ada hak seperti itu. Mereka bayar berlangganan, ketika dia rusak tidak ada layanan servis, mereka akan kecewa. Nah, itu tuh yang akan kita tingkatkan lagi cara melayani pelanggan. Ya, kesimpulannya jangan pernah membuat janji dengan pelanggan. Dan karena estimasi pekerjaan di lapangan kita tidak bisa tetapkan. Nih, saya bisa selesaikan 1 jam. Belum tentu penyakitnya. Kadang kita bikin waktu 1 jam dan menengok case gangguannya apa. Kan itu tadi. Kalau cuman case gangguannya adaptor, oke. Bisalah kita kerjakan 1 jam hanya mengganti adaptor ya kan. Kadang di saat kita ganti adaptor pun tidak tersenggol sama kelingking nih, putus loh pasif. Nah, itu kan menambah estimasi pekerjaan lah bang. Kita nyambung lagi. Nyambung di atas lagi. Nah, nyambung di atas tuh bukannya gampang gitu. Jumlah gangguan yang kita atasi setiap harinya maksimal 7 gangguan per tim. Untuk satu tim ada 2 orang, kita memiliki 6 tim. Jadi total gangguan maksimal yang bisa kita tangani sehari ada 42 gangguan. Baiklah teman-teman, itulah tadi tahapan-tahapan pengerjaan gangguan jaringan internet di Icon. Untuk teman-teman yang udah berlangganan Iconet dan yang belum berlangganan, semoga bisa memaklumi pekerjaan kami di teknisi gangguan. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semoga teman-teman memahami dengan proses yang kita kerjakan memang membutuhkan waktu. Dan untuk kedepannya kami akan melakukan yang lebih baik untuk pengerjaan servis gangguan jaringan internet Iconnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Deko TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.